Oke, Sobat Catur. Bismillah. Oke ya. Oke, jadi Solver D ini salah satu kepala cabang dari Steven Depok. Betul ya? Iya. Masya Allah. Assalamualaikum semua teman-teman. Bentar, saya spotlight dulu. Ana, suara kemana itu kok habis? Terus biasanya suara aku kencang ya. Oke, sudah saya spotlight ya. Oke, Mbak De bisa ceritakan dulu, memperkenalkan diri ke teman-teman. Ini ada 109 partisipan ya. Ini Oke. ada dari Aceh, dari Bengkulu, Balikpapan, Banjarbaru, Medan, seluruh Indonesia. Insya Allah Masya Allah. keluarga besar kita ya. Oke. Oke, tapi sebelumnya boleh ya aku disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Solver, Catur, Solver, Ferry, ya. Lebih sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kedatangan teman-teman untuk banyak pengen tahu mengenai intuiting. Jadi hari ini sebenarnya niatnya saya lebih fokus sharing terkait intuitingnya, gitu ya. Izinin Solver Catur. Tadi Solver Catur nanyanya apa yang pertama? Memperkenalkan diri. Oh, memperkenalkan diri. Oke, teman-teman terima kasih semua. Nama saya Deusi Arsyani sebenarnya. Cuman kata almarhum Maya Farid, saya tuh orang intuiting. Udahlah intuiting golongan darahnya B. Jadi intuiting banget. Nah, namanya juga alhamdulillah cukup challenging. Kenapa cukup challenging? Karena ketika orang menyebutkan nama saya pertama kali, itu nggak bisa langsung ngomong siapa? Siapa namanya? Almost 99% orang tuh kalau kenal nama saya pasti akan nanya, siapa namanya? Nggak pernah sekali. Pasti 2 kali. Nah, akhirnya ya kebetulan dari ayah ngasih nama gitu ya. Kamu tuh udah namanya susah, ya, intuiting pula, golongan darahnya B pula. Jadi komplit gitu loh ya. Karena komplit akhirnya diberi nama D. D itu artinya sebenarnya dari bahasa Arab, cuman kok saya lupa ya bahasa Arabnya apa. Itu artinya adalah cahaya. Gitu. Jadi namanya masih saya pakai karena itu cukup membantu untuk saya terjun di dunia people development. Itu sih teman-teman. Oke, kalau memperkenalkan diri nanti mungkin sambil jalan ya teman-teman. Tapi yang jelas saya ketemu Steven itu pertama kali, saya lupa ya tahun berapanya ya. Yang jelas saya WSL 1 itu sampai 2 kali, baru saya mudeng ketika rapi-rapi file. Ya. Jadi pertama kali ketemu Steven itu Bu Hera bukan ya? Bentar, agak lupa ya. Tapi yang jelas waktu itu saya nggak nyangka saya intuiting. Kenapa teman-teman? Ya, karena saya 20 tahun ada di dunia akuntansi dan pajak. Terakhir 15 tahun saya endingnya adalah tax manager di salah satu BUMN. Oke, dan itu puncak saya sudah beneran gak kuat menjalankan profesi yang gak gue banget. Ya, jadi ketika ngejalanin Steven, orang intuiting tentu berangkat dari hal yang besar. Ya, intuiting nggak bisa berangkat dari hal yang kecil. Dia akan selalu berangkat dari apa hal besar yang bisa saya manfaat besar ya, apa yang bisa manfaat besar yang akan saya bisa jalankan dari sebuah profesi. Nah, ketika saya menjalankan profesi sebagai terakhir di teks, saya merasa terkungkung. Saya merasa terkotak. Saya merasa diri saya nggak ngerti. Saya merasa diri saya nggak bodoh. Waktu itu belum ngerti Steven ya. Saya merasa diri saya nggak bodoh.
Saya merasa saya punya banyak exploring ilmu, tapi ruang saya terbatas di pajak. Ya, pemberontakan itu cuman saya nggak bisa langsung landing, teman-teman. Ya, saya nggak bisa langsung landing meninggalkan profesi saya. Jadi lebih dari 7 tahun saya berada di komunitas bisnis. Itu cara saya untuk tetap menggunakan otak thinking saya untuk tidak langsung landing. Karena kalau ngikutin intuiting asli saya berani banget saya akan langsung landing. Maksudnya landing tuh dalam arti ya udah nekat resign aja. Itu yang salah satu kalau materi ayah dulu materi terkait apa ya? Dulu zamannya dulu apa sih Fer? Lupa namanya. Yang ayah bikin 100 hari itu. KKM, bukan? Apa? KKM nggak? Yang enggak 100 hari yang ayah bikin tulisan setiap hari itu namanya apa? Ya Allah, emang Masya Loh, Allah. Yang setiap hari salah, ayah bikin tulisan. nggak salah nanyanya ke solver catur punya. Ah, Lupa juga. siapa tuh? Udah kalau bingung. Apa namanya? Apa namanya? Telaah ya. Ya telaah ya. Ya Allah beneran. Oh, telaah. Ya kalau teman-teman lihat di salah satu tulisan ya mengenai ya itulah intuiting tidak berani beneran nekat. Artinya masa lalu tuh buat intuiting nggak ada artinya gitu loh. Ya kalau teman-teman ingat saya lupa cuma ditelaah yang mana gitu ya. Itu sebenarnya insight-nya dari cerita saya yang nekat meninggalkan sebuah posisi yang sudah comfort banget gitu. Nah, itu ya teman-teman, tapi kalau ceritanya pada dasarnya satu bersyukur buat teman-teman ya karena kan syukur dan sabar ya. Dan bersyukur teman-teman sudah menemukan Stephen. Kalau saya bertemunya di usia 40, teman-teman. Di usia 40 ya. Dan itu dia telah ya. Dan di usia 40 dan saya baru starting membangun habit saya ya itu di usia 40. Jadi teman-teman kalau saya boleh flashback ke hidup saya, andaikan saya, tapi nggak boleh berandai-andai sebenarnya sebagai seorang muslim ya. Cuman kalau saya mau pakai hitungan angka gitu ya, kalau saya sudah jadi intuiting di usia 20, ini hayalan saya teman-teman ya, hayalan saya nih. Hayalan saya adalah kalau saya sudah starting di usia 20, hayalan saya saat ini teman-teman, saya udah banyak bikin film-film yang rasa intuiting dan itu film-film yang berbau Islam. Sebenarnya mimpi besar saya itu ya, tadinya. Masya Allah. Tapi kan masih punya daya dan upaya kan untuk membuat film kan? Ah, Berko- kayaknya saya Berkolaborasi lah, berkolaborasi. Kita berkolaborasi. kita buat film Kayaknya Stephen. saya lagi mau menjadi intuiting yang realistis dulu saat ini. Oke, baik. Stopper Day. Oke. Kan tadi sudah ketemu menjadi mau usia 40 tahun ya, 40 tahun, Ya, kemudian startingnya di usia 40. 40. Terus menjalani Stephen sampai saat ini gimana? Enjoy atau Ah, Oke, ngejalanin Stephen. Tapi ntar aku izin ya sharing ya terkait intuiting ya nanti ya. Karena aku kalau nggak ada slide, tahu ya, slide itu buatku membantu dalam soal memori. Ya, so far sudah jadi ngejalanin co-host ah? Stephen. Jadikan co-host dulu. Oh ya boleh Sudah, jadi. sudah. Sudah, sudah, Oke. ya. Teman-teman, so far ngejalanin Stephen tentunya mengalami turbulensi terhadap konsep Stephen itu sendiri. Ya, ya saya nggak mungkin ceritain detailnya seperti apa turbulensi terkait konsep Stephen. Cuman ada insight atau hikmah yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman. Itu sih yang ingin saya sharing ke teman-teman terkait insight atau hikmah di konsep Stephen. Oke, boleh aku share sedikit materi solver catur? Sedikit aja terkait tadi ya, bagaimana tadi pertanyaan solver catur itu sebenarnya ada hubungan dalam hal, oh belum, Silakan, silakan. udah, filenya udah aku buka nggak ya?
Belum saya belum solver. Sebentar. Udah. Co-host. Udah ya, udah. Oke. Ini maaf, aku langsung bikin judul Intuiting Cerdas saja. Oke, tadi perkenalannya aku intuiting extrovert ya teman-teman, golongan darahnya B. Terus aku punya 2 anak insting, Masya Allah. Doain ya, biar mereka jadi ya insting-insting yang beneran soleh banget. Ya, oke, baik. Nah, ini tadi kenalannya udah, karena waktunya terbatas, saya lebih mau fokus ke bukan diri saya pengen lebih fokus ke insight terkait intuitingnya sendiri. Ya, kenapa? Karena harapannya agar kita sebagai intuiting bisa mengatur strategi bagaimana sih mengatasi challenging kekurangan dan bagaimana mengoptimasi intuiting yang cerdas tadi. Ya, nanti kita kenalan lebih jauh gampang ya. Oke, teman-teman, cuman di sini saya hanya ingin memberikan dudukan kembali ya. Ya, ketika kita belajar Stephen, sebenarnya kita lagi berada di posisi yang mana? Ya, kenapa? Agar kita bijak dalam menggunakan konsep Stephen ini. Ya, kenapa? Karena kita juga tidak bisa kan kadang kita nggak bisa pungkiri ya, kita bertemu dengan orang-orang yang dia tuh apa-apa Stephen banget sih. itu omongan yang udah, apalagi saya di dunia trainer ya teman-teman. Ya, saya tuh di dunia trainer ya, walaupun saya fokusnya corporate ya teman-teman ya. Jadi kegiatan utama saya lebih ke training, coaching ya, facilitating, tapi target marketnya corporate. Oke. Dan ketika pintu masuk Stephen itu masuk, terakhir saya baru aja ngetes Stephen untuk Biro Hukum Kemendikbud. Masya Allah, itu saya nggak ngerti gimana ceritanya. Katanya orang Kemendikbud Biro Hukum itu menelpon katanya hampir semua nomor telepon di web di Google. Padahal di Google itu web Stephen banyak banget ya. Qadarullah katanya itu nggak ada yang bisa dihubungin. Kan nggak mungkin ya webnya solver Ferry nggak bisa dihubungin. Secara web Stephen Brand tuh sangat aktif gitu loh. Itu saya sampai bingung dibilang begitu. Itulah Masya Allah. Saya sampai, nggak mungkin dalam hati. Apalagi Stephen apa yang paling di top of mind lah kalau bicara Stephen Family, Stephen Brand. Wah, gue angkat nih Per. Wah, gue jualan nih, bantuin lo Per. Oke. Loh, ini kok bisa dua itu yang top of kalau kita bicara Stephen itu dua yang muncul ya. Kok jualan. Gue bantuin tuh Per. Kok nggak bisa dihubungin gitu ya. Jadi oke, balik ke yang utama ya, akhirnya dapatnya nomor saya gitu. Itu pun bukan dari web loh, bukan dari web. Saya nggak tahu, lupa saya dari mana ya. Jadi ketika saya masuk ke pintu Stephen di corporate, memang kita nggak bisa masuk dari pintu HR. Belum bisa masuk dari pintu HR. Itu yang kita harus acceptance, kita terima saat ini kondisinya. Tapi bukan berarti kita berkecil hati, teman-teman. Ya, masuklah dari pintu angle family atau pintu divisi. Oke. Kalau dari pintu family, cara masuk angle Stephen, ini yang saya rasakan pengalaman pribadi ya. Saya nggak tahu teman-teman, karena teman-teman yang lebih aktif menjalankan Stephen. Ya. Itu pentingnya kalau bicara marketing, kita tahu target market kita siapa. Kembali karena saya intuiting, pasti akan bermainnya di strategic marketing. Ya. Saya tahu banget target market saya siapa. Ya, sehingga honestly saya secara pribadi sampai sekarang belum pernah main ke sekolah. Saya pribadi ya, bukan sebagai punya cabang. Oke. Saya mainnya beneran berusaha main di middle up. Kenapa saya main di middle up? Sekali lagi, saya intuiting, main kualitas. Ya.
Kenapa? Karena sekali saya ketemu klien, saya minimal 3-4 jam. Ya karena intuiting begitu, kalau kata Kang Monde ya, pengennya semua dikeluarin. Bener nggak, Fer? Pengennya semua dikasih. Nggak ada yang perlu diumpet-umpetin. Justru seneng banget kalau semua bisa dikasih, tapi kita sadar diri. Klien itu butuh waktu buat mencerna. Ya. Nggak mungkin jadi intuiting sejati semuanya mau dikasih. Ya. Kita harus sadar klien butuh waktu buat mencerna. Itu perlu dicacah. Ya. Nah, jadi teman-teman, pintu masuk saya, ini cara saya ya, strategi pribadi ya, bukan secara cabang. Secara pribadi saya main di kelas atas, ya. Kenapa? Karena biasanya di kelas atas kita akan ketemu orang-orang yang punya posisi di perusahaan, benar nggak? Pintu masuknya coba dari situ. Kalau teman-teman mau mengarah ke corporate. Kenapa? Ya, karena banyak ya antara teman-teman yang saya dengar pasti pernah ada. Itu contohnya yang Stephen Genetik mana saya lupa ya, katanya pintu masuknya dari family kan? Ya, sama, saya juga beberapa masuknya dari pintu family. Kenapa? Tapi masuk langsung ke divisinya, nggak lewat HR. Gitu ya, kalau untuk corporate. Jadi tetap ada peluang untuk pintu masuk ke corporate, tenang aja. Dan satu lagi teman-teman, saya dapat clue nih yang bikin semangat teman-teman, mana tahu ya. Saya baru dapat clue kemarin dari salah satu orang Kemendikbud, ya. Kalau yang berbau pemerintah, ya, kalau yang berbau pemerintah nih, ya mudah-mudahan teman-teman bisa nambahin nih kalau emang ada yang kerja di pemerintahan. Kalau yang berbau pemerintahan, insya Allah lebih terbuka, ya, lebih terbuka dengan tes-tes di luar psikotes. Ya, mudah-mudahan itu menjadi penyemangat buat teman-teman. Ya, saya sendiri, oh gitu ya, ya. Kalau di pemerintahan tidak terlalu terkotakkan dengan psikotes ya, gitu ya teman-teman. Oke, sip, balik ya teman-teman. Oke, balik. Nah teman-teman, sebenarnya ketika kita bicara konsep Stephen, kita ingat kembali kita lagi bicara adalah marifah nafas. Kita lagi bicara mengenal diri kita. Ya, sampai ada sebuah hadis yang teman-teman selalu mungkin menggunakan ya, siapa yang tak mengenal dirinya maka tak mengenal Allahnya, padahal itu sebenarnya bukan hadis kuat ya. Bukan hadis sahih ya. Ya, tapi bolehlah teman-teman pakai untuk penyemangat. Ya. Nah, di sini kita mengenal marifah nafas. Nah, berikutnya adalah mengenal Allah. Ya. Terus takmil an-nafas, bagaimana kita mengembangkan jiwa kita. Tazkiyah an-nafas adalah bagaimana pembersihan jiwa. Karena sunatullah jiwa kita ini memang nggak luput dari adanya dosa, adanya kesalahan. Dan di sini semua Stephen bermain di semua angle ini, teman-teman. Ya. Dan terakhir adalah bagaimana kita dalam membangun akhlak. Nah, teman-teman nggak tahu, teman-teman silakan bantu untuk metain. Kalau saya jujur saat ini lebih ingin menguatkan dari sisi keilmuan agama saya, biar saya bijak dalam menggunakan konsep Stephen. Ya. Nah, ternyata setelah saya petakan ya, ternyata kalau bicara ini salah ya, personality dan mentality, ternyata ada di level yang ini, tamil an-nafas. Sorry, ini salah tulis ya. Dan ketika bicara tazib al-akhlak, ini bicara di morality dan spirituality. Ya, ya kita lihat lagi ya. Ini ya teman-teman ya, walaupun teman-teman pasti udah jago lah ya ini. Ya, jadi di sini kita melewati fase-fase ini teman-teman. Ini yang membuat saya jadi ingat apa yang dikatakan ayah. Ya, kita nggak mungkin ya langsung dari level personality ke spirituality. Nah, ternyata petanya pun ya di dalam konsep Islam, terutama Al-Ghazali, ini ilmu Al-Ghazali teman-teman, karena dia bicara bapaknya psikologi. Al-Ghazali adalah bapaknya kalau bicara dunia psikologi ya. Sebenarnya Al-Ghazali adalah salah satu referensi yang Masya Allah, yang patut kita pelajari. Ya, dan saya pelajarin ini justru setelah saya mengenal konsep Stephen. So, insight-nya teman-teman adalah
Kenali dulu ini yang pertama. Agar kita bijak menggunakan konsep Stephen ya. Oke. Nah, ketika kita bicara marifah an-nafas, teman-teman, ini adalah bicara kolbu, teman-teman. Dan fitrahnya kolbu itu bertauhid. Fitrahnya kolbu itu bertauhid, teman-teman. Sekali lagi bertauhid. Merinding itu yang ngomong ini. Yang fitrahnya kita tuh bertauhid pada Allah. Tapi pada saat kolbu itu diinjek ke dalam jasad kita pun punya fitrah. Ternyata jasad kita dikasih fitrah sama Allah itu syahwat dan hawa nafsu, teman-teman. Di mana fitrahnya jasad yang memiliki syahwat dan hawa nafsu itu ngajaknya untuk cinta dunia. Syahwat dan hawa nafsulah yang dia menyelimuti si kolbu untuk ngajak nggak bertauhid. Nah, terus teman-teman, disinilah saya ingin menarik benang merahnya ke konsep Stephen. Ya, kenapa tadi saya bilang bijak? Karena kenali dulu agamamu dengan baik. Sebelum bicara konsep Stephen, karena sekali lagi konsep Stephen ini ilmunya manusia. Ya, jadi di mana kita, menurut teman-teman, personality letaknya ada di mana nih? Potensi genetik letaknya ada di mana? Kalau menurut saya ada di syahwat dan hawa nafsu. Namun, bagaimana kita membawa syahwat dan hawa nafsu ini, yang salah satunya adalah personality genetik kita, itu agar bertauhid kepada Allah. Itu tugas kita. Karena sekali lagi, tugas kita di muka bumi ini adalah wakilnya Allah. Kuperintahkan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Kuperintahkan manusia dan jin untuk beribadah pada Allah. Saya lupa ayatnya. Dalam bentuk apa? Jadi wakilnya Allah. Itu tugas besar kita, itu legacy kita. Kita tuh lagi dimanakan Allah jadi wakil. Subhanallah. Dan konsep Stephen membantu kita untuk menjadi wakilnya Allah. Itu dudukannya. Kalau kita nggak arahkan diri kita sebagai wakil Allah, nanti teman-teman menggunakan konsep Stephen ini jadi nggak bijak. Oke, nah balik nih. Nah, teman-teman jadinya di sini, nah ini teman-teman ada satu hal terkait teori yang sangat terkenal ya, terkait ini sering dipakai di ilmu produktivitas teman-teman dari teorinya Kurt-Lewin equation. Ya, ini juga buat teman-teman, saya mudah-mudahan teman-teman pasti insya Allah juga banyak tahu, tapi izinkan saya yang fakir ilmu ini untuk sharing lagi, mudah-mudahan mungkin udah ada yang tahu, mungkin belum ada yang tahu. Oke, jadi behavior atau perilaku itu, ya, itu adalah banyak aspek yang mempengaruhi perilaku kita, baik internal maupun eksternal. Nah, internal itu adalah personality. Karena kita menggunakan konsep Stephen, kita anggap personality ini adalah personality genetik, yaitu konsep Stephen dengan hasil tes Stephen kita sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Tapi yang mempengaruhi secara internal bukan personality genetik kita saja, ya, tapi skill dan knowledge kita. Skill dan knowledge pun sangat bergantung bagaimana kita tinggal di lingkungan yang 80% seperti apa. Very intuiting, saya intuiting, tapi skill dan knowledge kita beda. Attention kita beda, decision kita beda. Attention bisa sama, karena mungkin saya yakin teman-teman di sini frame-nya sama, kita adalah wakil Allah, kita menyadari kita adalah khalifah. Belief kita beda, value kita beda.
Nah, itu baru faktor internal. Belum faktor eksternal. Apa faktor eksternal? Kapan, di mana, sama siapa? Wah, ini boleh kena nih, di mana, siapa? Itu pertanyaan orang feeling ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang juga bisa bantu kita ngejawab kenapa misalnya, aku intuiting misalnya, tapi kok aku nggak kayak gitu? Ya iyalah, walaupun sidik jarinya sama-sama intuiting, ya tetap aja outcome-nya nggak akan sama. Behavior yang dimunculkan belum tentu sama. Udahlah, golongan darahnya beda, kapasitas hardware-nya beda, jenis kelaminnya beda, lingkungan 80%-nya beda, intention-nya kita beda, decision-nya kita beda, belief kita beda, value kita beda. Jadi nggak akan benar yang dibilang, nggak akan ada manusia yang benar sama. Nah, ini mudah-mudahan sedikitnya kurang lebih membantu teman-teman buat membantu banyak pertanyaan seandainya misalnya dia merasa tidak tervalidasi dirinya sebagai intuiting. Karena konteks hidupnya kita setiap orang itu beda-beda. Ya, itu sih. Nah, oke, soal percatur boleh dilanjut lagi nih. Silakan. Oh, baik, terima kasih. Ini belajar luar biasa ya malam ini. Eh, oke, biar lebih interaktif, Ya, teman-teman ada pertanyaan silakan langsung bisa di kolom chat atau ini apa nih? Jadi penjelasan begitu di mana akurat personality ditetapkan di rumusan Stephen-nya solver. Oke. Silakan dijawab solver. Di mana akuratnya personality yang ditetapkan di rumusan Stephen-nya solver. maksudnya gimana bisa bantu aku untuk mengejawantakan? Jadi gini tadi rumus yang terakhir coba ditampilkan rumus terakhir. Oke. Ya, tabelnya. Ya. Maksudnya gimana? Nah. Jadi Stephen itu kan akurat, ya. Oh, terus? Akurat. Terus ini kan akurat ya, Stephen akurat. Cuman Terus? memang kadang kenyataannya seperti D sendiri. Kan di akuntansi, di pajak, akhirnya nggak kuat balik ke jalannya, kembali ke jalan yang benar. Tobat profesi, tobat profesi. Oke. Nah Terus? ini mungkin yang ditanyakan mungkin itu. Jadi memang benar-benar 100% istilahnya itu bahwa Stephen itu benar-benar kalau kita kembali ke fitrah kita, Yes, itu benar-benar powerful kan berapa Oh, 20 tahun ya, 20 tahun di pajak ya. iya, tapi Akhirnya ya. Oke, itu ini teman-teman. kalau saya membahasnya dari Mbak Dian Anggriani itu mungkin ya. Oke, Jadi ya teman-teman, kalau bicara kan kita sepakat ya, kalau Steven ini bicara fitrah. Oke. Nah, teman-teman ingat kan yang apa sih namanya segitiga piramidnya Steven yang strata genetik paling tinggi itu kan jenis kelamin ya. Nah, bicara fitrah sama dengan mesin kecerdasan ya. Misalnya fitrahnya perempuan, misalnya nih ada perempuan hebat banget nyari duitnya. Ya, wanita independen kalau zaman sekarang ya. Konten-konten mengenai wanita independen. Tapi di balik independen perempuan itu sebenarnya dia fitrahnya pengen dinafkahi nggak? Tanya semua perempuan independen itu, aslinya mereka mau dinafkahi. membutuhkan laki-laki juga ya. Betul, bohong sebenarnya. Ya, pasti kalau ditanya nyari uangnya buat apa? Aktualisasi diri. Kalau beneran nafkahin keluarga itu mah kepaksa, bukan kepaksa ya. Tepatnya ya sudah karena keadaan. Nah, sama dengan fitrah, teman-teman. Ya. Fitrahnya saya sebagai orang tweeting akhirnya memberontak ingin balik ke fitrah. Bukannya nggak bisa, sekali lagi Steven itu bukan bicara bisa nggak bisa ya teman-teman. Kalau sekedar bicara bisa dan nggak bisa nggak usah tes Steven. Kalau hidup mau mengalir begitu saja, ya
Karena di sini adalah bicara ilmu optimalisasi. Ya. Jadi ketika bisa nggak saya ngerjain pajaknya? Bisa lah, saya bilang nggak bisa. Toh saya masih punya otak thinkingnya 40%. Ya, Ferry dulu IT ya, Fer. Nah, bisa tuh. Tapi kenapa tuh resign, Fer? Apa, Fer? Nggak kaya-kaya gue. Nggak kaya-kaya. Nggak kaya-kaya. Ya. Jadi saya resign lebih karena memberontak. Karena fitranya saya nggak dapet. Apa fitranya saya? Fitranya saya maunya merancang, maunya exploring, maunya perubahan, maunya transformasi. Ini saya bahasa-bahasa corporate ya. Kenapa? Karena kan waktu itu saya di corporate. Yang berhubungan dengan intuiting itu apa corporate? Transformasi. Ya, perubahan. Itu terkait dengan corporate ya. Dan itu saya nggak dapetin di pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya adalah lakukan sesuai aturan, lakukan sesuai aturan, lakukan sesuai aturan. Nggak gue banget ya. Nggak gue banget. Nah, itu fitrah. Nah, fitrah itu ya, kalau saya dulu tuh begini, ya sebelum umur 40 tahun, karena kan kita sama-sama tahu ya, kalau dalam hukum Islam itu 40 tahun the life is begin. Nah, sebenarnya itu kan ada ya di teori barat, the life is begin at 40. Wah, itu sering banget kita dengerin tuh quote-quote itu. Tapi sebenarnya, mohon maaf karena saya muslim, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi, saya waktu itu ya sudah usia segitu, saya harus beneran kembali ke fitrah. Kembali tobat profesi ya. Tuh, fitrah dalam Maka bukunya apa bukunya? Zona Profesi. Oh, Profession for Life. Ya, Profession for Life. Sampai lupa buku sendiri. Oke, lanjut. Itu sih. Ya, jadi paham ya bahwa memang genetik itu fitrah. Dan Ayah Farid sendiri katakan bahwa kalau kita benar-benar selaras dengan genetik kita, itu sangat-sangat powerful. Seperti Mbak Salverde sekarang ini kan luar biasa. Ya, kemarin ke Malang, ke Banyuwangi, kemana? Masya Allah, luar biasa. Tapi itu lebih banyak soft skill ya, misal bercatur. Ya, Lebih tapi memang kan tapi rasa transformasi. intuitingnya dapat intinya. Bagaimana cara menangani anak yang diam, tidak mau bicara sama gurunya, padahal kalau di rumah, Ini anak intuiting ya, kita fokus intuiting kan? ya setelah tes intuiting, gimana? Kok diam aja di sekolah, padahal dia dites intuiting. Oh, oke. Kalau di rumah biasa ngobrol ayah bundanya. Baik. Oke. Ini ya teman-teman, golongan darahnya apa, Bu? Tetap ya, saya akan nanya secara utuh ya. Kita harus melihat semua aspek dengan rigid ya, nggak asal jawab, mohon maaf. Saya harus tahu semua kondisinya. Golongan darahnya apa pertama? Golongan darah apa, Bu? Bu Sri ini. Oh. Padahal, oh ya, baik. Oke. Baik. Usia berapa usianya? Kayaknya berapa? Usianya berapa? Baik, oke. Oh, 6 tahun. 6 tahun. Golongan tahun. darah, oh ya. Oke, aduh. Nah, Ini ibunya apa ibunya? Ini Bu Sri ada nining tes hasil tes TV-nya apa? ibu bapaknya apa? Kalau bisa dapat ya datanya. Terus tidak mau ngobrol ini hanya sesekali atau anytime. Datanya harus distintif ya teman-teman agar kita ketika ngasih masukan nggak 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 salah. nggak salah ya gitu ya. Jadi analisanya kalau anak memang nggak mau ngobrol itu kan akar masalahnya di mana? Apakah tidak gurunya Karena tidak orang nyaman? tuanya belum dites. Kod Oh, orang tuanya Salva belum tes. Ya, orang ya, ya, tua ya. belum tes ya, karena di sekolah itu bermasalah. Terus akhirnya gurunya mengatakan kayaknya ada kelainan. Terus tetangganya bilang, coba aja dites dulu di sana itu ada Steven di pojokan di STP. Terus akhirnya dibawa ke kantor saya dites.
hasilnya itu intuiting, tapi orang tuanya belum bisa tes. Oh. Oke, baik. Izinkan saya berbasis pengalaman pribadi ya Ibu ya. Baik. Boleh ya, basis pengalaman pribadi sebagai intuiting, karena saya intuiting golongan darah B, saya intuiting banget. Oke. Apalagi ini ya golongan darahnya O. Jadi gini. Ingat kata kunci kuadran begini. Kalau sensing, ya ingat sensing itu tugas dan hasil. Thinking, apa? Tugas dan proses. Intuiting, proses dan kenyamanan. Feeling, kenyamanan dan hasil. Oke. Ingat kata kunci kenyamanan. Kenyamanan ini adalah sesuatu yang pada dasarnya buat orang kanan adalah sesuatu yang penting. Ya. Nah, kalau bicara kenyamanan, saya rasa anak ini tidak nyaman Di sekolah. dengan di sekolahnya. Karena saya juga begitu, Bu. Kalau saya di area-area yang saya tidak nyaman, saya nggak bisa jadi intuiting. Saya akan, orang intuiting seperti apa? Dia seperti menarik diri, ingat. Asosial. Asosial, menarik diri. Ya, kalau yang dirasa, ruang lingkupnya itu, pertama nggak membuatnya nyaman. Kedua, menekan. Ya, kalau intuiting itu kenyamanan dan proses. Saran saya untuk dites dulu orang tuanya, Bu, karena orang tua 80% itu kan mempengaruhi. Kalau Jadi Bu, betul, intuiting itu kalau nggak nyaman sama tertekan, percaya. Saya pernah melewati ini berapa tahun kemarin, Masya Allah gitu ya. Nggak nyaman, ditekan, itu berat. Pada waktu saya megang pajak, teman-teman, oh ya, kenapa saya bisa bertahan 15 tahun megang pajak, teman-teman? Pasti teman-teman bingung kan? Sebenarnya waktu itu saya kalaupun nggak resign juga nggak ada masalah sih. Sebenarnya nggak terlalu memberontak banget karena harus realistis waktu itu 2 anak saya masih sekolah gitu. Karena dari hari pertama saya kerja, padahal megang pajak waktu itu masih staff ya, hari pertama kerja itu ya staff. Saya tidak pernah didirect bagaimana cara kerjanya. Itu tuh, intuiting banget. Saya tidak pernah didirect bagaimana cara mengerjakan pajak. Saya exploring sendiri. Kebayang karena waktu itu bos saya lagi urgent nyari orang, karena waktu itu harus ngejain SPT tahunan. Bayangin SPT tahunan BUMN. Dan dia mau 2 hari lagi cuti, istrinya melahirkan. Jadi saya exploring. Ya. Jadi tidak ada tekanan ya? Ya ada tekanan. Oke, Itu. jadi Dan Bu, kedua tanpa direction. Dan sakar PDW. Sampai hari terakhir saya kerja, saya nggak pernah didirect. Saya akan datang ke bos saya kalau saya butuh nasihat. Kalau saya butuh, ya tetap kan ada hal-hal yang sifatnya struktur ya. Nah itu saya butuh pandangan, nasihat, butuh masukan, butuh pendapat. Nah itu akan saya datang. Nah itu yang membuat saya masih bisa bertahan megang pajak selama 15 tahun. Ya. Nah, jadi kalau sensing tugas dan hasil, ya. Oke. Berarti kalau asisten, berarti kalau kita punya asisten intuiting, berarti dibuat kenyamanan, dibiarkan saja karena kadang-kadang itu idenya sendiri yang betul. Tapi diarahkan Bu, tapi ada aturannya Bu. Ya, tetap ada aturan besarnya ada Bu. Ya. Aturan besarnya harus ada. Nanti sakar PDW Bu. Jangan juga harus ada rumah besarnya, harus ada framework besarnya. Dia boleh sampai di mana. Nanti hilang arah.
Ya, Terus, harus sabar Bu. Kalau intuiting harus sabar. ya, siap, Gus. Ya, Terus ye. bagaimana ini si anak intuiting ini minta bantuan untuk membimbing, minta bantuan untuk ngelesin gitu. Nah, sedangkan yang ngelesin di sini sama-sama intuiting, kira-kira bisa masuk apa enggak? Masuk, masuk. Intuiting sama intuiting tuh guru yang baik Bu. Ya, kalau intuitif sama intuitif, teman-teman harus teman-teman kita kan membutuhkan coach, kita kan membutuhkan mentor, tapi kita juga membutuhkan guru. Kalau guru itu sebaiknya sama. Ya, sama-sama Berarti MK-nya, sama-sama baik. hasil tesnya. Sama-sama Baik, MK. terima kasih Bu. Ini pertanyaan lagi dari Bu Risma Lampung. Terima kasih banyak, Ya, sama-sama, Solver. sama-sama. Mau tanya Solver, anak saya IE, usia 13 tahun, cowok golongan darah AB, kurang akur, sering berantem, adu argumen dengan adiknya yang TE, golongan darah B. Anak nomor 1 dan nomor 3 saya ibunya IE, golongan darah B. Wah, memang, silakan Solver D, Oh, ada dijawab. di atas pertanyaannya. Oke, kurang aku sering berantem, adu argumen dengan adanya TE. Oke, kalau ini jawabannya rasanya Bu Risma udah tahu ya? Tahu ya penyebabnya karena apa? Beda belahan otak. Ya, pertama udah pasti karena kan posisinya pertama ini kan kita mesti tahu nih thinking itu kan menaklukkan intuiting. Ya, thinking itu cara berpikirnya struktur banget. Orang intuiting cara berpikirnya loncat. Ya, orang thinking lihat intuiting juga aneh. Tak karepe dhewe. Ya, jadi tapi ingat itu thinking itu adalah mentornya intuiting. Nah, teman-teman, kalau kita meletakkan konsep Stephen dengan baik, ya, misalnya gini, waktu kita belum kenal konsep Stephen, ketika kita bertemu orang thinking, itu kayaknya kesel banget. Keselnya apa? Ini orang kayak nyari kesalahan gua mulu ya. Kenapa? Karena frame-nya masih frame salah. Tapi ketika kita berubah ke frame yang positif, maka positif kita akan mengatakan, oh, thinking itu emang mentornya saya. Jadi ketika dia menemukan plus dan minusnya dari saya, ambillah yang positifnya. Ini masalah reprogram your mind. Ya. Jadi respon ya, Respon. Kembali ke respon harus dulu. Saya positif. belum kenal konsep Stephen. Saya tertekan sama orang thinking. Kayaknya dia mau neken saya aja dulu waktu saya kerja di BUMN itu ya. Kami dua tuh di ruangan itu intuiting tuh kayaknya kita terus yang dicecer. Kita tuh berdua sampai gini, kenapa sih kita berdua yang dicecer? Ya kan terakhir pas aku resign aku bilang semua wajib tes Stephen ya. Karena sebelum gue pergi gue pengen tahu gue selama ini berteman dengan siapa. Akhirnya pada mau gitu ya, tapi bayar ya, tapi aku bilang gitu ya dulu. Bayar, ya masa bayar sih deh, katanya lo pengen kenal kita udah 15 tahun. Bayar, akhirnya baru tahu, oh selama ini kita dicecer sama thinking, kita berdua doang intuiting. Itulah kalau konsep dari lihat belahan otak ya Solver, tapi kalau bisa kita harus tetap tautkan hati kita dengan Allah. Itu teman sekali lagi kenapa saya bilang bijak, kembali ke agama, balik ke apa sih tugas kita ini? Tugas kita ini adalah bagaimana ngawal kalbu kita ini biar bertauhid pada Allah. Maka bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya, ketika pikiran kita jadi positif. Jadi sekarang kalau saya ketemu orang thinking, karena mindnya sudah dipindahkan ke zona yang reprogram yang lebih baik, jadi ketika ada orang thinking ngasih tahu lebih kurang saya, bawanya nyecer saya, ya sekarang jadi positif. Oh oke, makasih. Nggak baper lagi. Kalau dulu baper. Kalau dulu marah ya, sekarang Baper, terima menghindar. kasih. Baper, marah sih enggak. Aku Batak palsu aku. Nggak galak, nggak ada galak-galaknya. Nah ini Bu juga gini, ini Bu Risma ya, Bu Risma ya, kalau bisa apa namanya, sebelum ngomong sama anak, kita tidak boleh terpengaruh anak. Jadi energi kita
Energi kita sebagai ibu harus tenang, harus damai. Kalau kita tak terpengaruh ya nanti energinya jadi berantakan semua. Jadi pastikan ibu tangki spiritualnya harus bagus supaya apapun yang terjadi tidak mempengaruhi ibu sebagai seorang ibu yang sabar, yang penyantun, yang sayang anak. Nah itu minta tolong pada Allah ya. Supaya dijaga terus sama Allah. Dan memang berantem itu ya sunatullah namanya anak. Cuma bagaimana respon kita supaya tetap dingin, bahkan bisa membuat mereka saling akur lagi. Gitu ya. Insya Allah seperti itu. Ini pertanyaannya hebat-hebat ini. Saya punya saudara intuiting, extrovert. Sebelum tes saya pikir dia punya kelainan dari kecil dilarang. Ini setelah itu masuk pesantren 3 bulan kena bullying. Masya Sekarang Allah. susah untuk memotivasi dia, kayak nggak punya mimpi. Nah, Ya Allah, makasih buat Tika. Saya bisa merasakan apa yang dialami anak ini. Karena saya pernah di fase ini. Ya, nanti ada intuiting, ingat ya. Intuiting kalau di benar-benar intuiting di level yang beneran apa istilahnya kalau di solver itu ya ada bullies, ada apa, satu lagi. Apa Pak? Beris, Apa? Gulis beris, syukur sabar aja Oh lebih ya, mudah dipahami. bullies beris itu ya sama teman-teman. Nah, Nanti kayak bahasa trading kalau gulis beris. ya oke itu bahasa trading itu ya. Jadi Bahasa ini aja, bahasa syukur dan sabar. syukur dan sabar aja, baik. Nah, teman-teman, saya pernah ada di fase ini dan juga cukup lama kemarin 3 tahun lama sekali dan belum pernah saya mengalami fase ini seumur hidup saya. Tapi akhirnya saya melewati fase ini, nggak punya mimpi. Ya tahun 2020 sampai 2000 berapa kemarin ya? 2022 lah ya. Nggak punya mimpi, nangis aja kerjanya setiap hari. Masya Allah. Jadi saya bisa merasakan perasaan anak ini nggak punya mimpi. Oke teman-teman. Memang ketika seseorang melewati fase serendah-rendahnya dirinya, ya apalagi kalau ini kita bicara intuiting nggak punya mimpi, ya maka yang bisa kita lakukan adalah pertama pasti ya teman-teman, apalagi kalau bukan kembali ke Allah itu dulu ya, itu dulu mau pakai teori apapun itu dulu kembali ke Allah, minta yang punya mimpi, yang punya hati, yang punya jiwa, tolong agar dibangunin lagi mimpinya. Ya, sama itu. Kedua, teman-teman, caranya tetap kalau intuiting itu kan gini, dia perlu wawasan-wawasan baru untuk membuka mimpi-mimpi baru. Kemarin saya 3 tahun itu kayak nggak punya wawasan apa lagi. Karena mimpinya udah saya bilang nggak bisa dipungkiri waktu itu teman-teman, jujur saya mimpinya waktu itu cuma istitin. Sudah titik, nggak pakai koma. Ya. Jadi ketika saya harus membangun mimpi baru waktu itu udah kayak nggak punya wawasan karena sudah terbelensi dengan perasaannya sudah campur aduk. Ya. Alhamdulillah ya terlewati walaupun cukup lama gitu ya. Nah, ini Bu, anaknya coba ditambah wawasan-wawasan lagi. Karena untuk membangun mimpi tetap harus berbasis wawasan. Gimana mau bikin mimpi dia nggak punya wawasan? Nah, sedangkan anaknya ini umur berapa ya? Nggak tahu nih. Pesantrennya umur berapa? Ya, Assalamualaikum Bu. Saya Tika. Dia umurnya 17 tahun. 16? Dia nggak lanjut sekolah. Ya 16 tahun, tapi dia nggak lanjut sekolah. Nggak lanjut sekolah 16 tahun ya? Berarti usia SMP ya? SMA ya? Iya, sekarang udah 16. Masa 16 sampai 17 Saat tahun. ini berarti nggak lanjut sekolah? Enggak. Karena semenjak dia ke pesantren itu kayak aneh gitu lah Bu, kayak ngomong sendiri, kadang ini maksudnya yang nggak masuk akal ke kita gitu kan.
Ya ampun. Ya, oke, baik. Bu, sementara kalau saran dari saya, karena ini saya juga pernah mengalami fase itu dan baru lama, coba berikan exploring wawasan-wawasan baru. Ya, cuman wawasan baru ini, nah ini dia. Ya, wawasan baru ini pengen di industri apa? Ya, kalau saya akhirnya waktu itu wawasan barunya intinya dunia people development. Kalau saya akhirnya sudah di dunia people development. Cuman cari wawasan baru lainnya apa. Nah, ini masalahnya masih SMA kan. Jadi wawasannya mau di mana? Kan kita juga mesti ngatur strateginya kan. Wawasan itu kan banyak ya. Nah, ini mesti dicari nih, mesti ditanya. Kira-kira dia tertariknya di mana? Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki atau perempuan? Dia laki-laki, Bu. Masalahnya saya di domisili di Madinah. Saya waktu pulang tuh saya tes gitu kan. Oh, ternyata dia itu intuiting extrovert. Emang kan kayak gitu kan. Saya pikir pernah juga dibawa ke psikiater gitu, Bu. Ini kenapa gitu semenjak dapat bullying. Oke. Nanti dilanjut di anu aja Solver karena ini Iya, kasus karena khusus. ini harus Ya. ini harus ini banget tahu detail. Tapi boleh kalau sementara ya orang intuiting di exploring dengan sesuatu yang baru ya. Ketika dia ngedrop, belum lama juga saya lagi agak sedikit turbulensi dengan perasaan ya. Tapi saya apa yang saya lakukan? Saya tahu banget orang intuiting. Orang intuiting tuh yang bikin dia bersemangat lagi adalah bisa melakukan sesuatu yang baru. Itu sih kalau saya selalu ketemu nih sesuatu yang baru, oh semangat lagi. Ketemu nih sesuatu yang baru. Nah itu dia ketemu sesuatu yang baru itu yang semua orang lingkungannya beda itu. Di 80%-nya itu yang mesti kita cari tahu di mana kita bisa injek sesuatu yang baru buat dia. Yang merasa dia nyaman, dia seneng apa kira-kira Bu? Itu coba kita fasilitasi Ya. sehingga dia memiliki mimpi lagi. Karena kalau tidak ada mimpi itu ya tidak ada gairahnya Bu. Ciptakanlah mimpi. Nanti WA saya aja ya Bu, karena nanti kita lanjut lagi Bu. Karena ini perlu lama ini. Oke, ya, terima kasih Bu Solver. Nanti aku kasih nomor handphone ya. Solver izin bertanya, berdasarkan penjelasan Ibu Solver, mungkinkah atau adakah seseorang yang tidak nyaman menolak dengan fitrah mesin kecerdasannya? Gak terima dia, gak terima inting. Kalau bicara mungkin iya. Kenapa? Karena bisa tadi orang punya belief dan value yang berbeda. Ya, kita nggak bisa langsung switching belief orang. Itu perlu proses karena belief itu sudah tertanam lama bisa jadi. Dan membangun belief baru ya dengan konsep Steve ini tentunya itu perlu waktu. Nah, tidak nyaman atau menolak dengan fitrah ya. Nah, ini mesti cari tahu yang bikin dia nggak nyaman apa dulu. Dan mesin kecerdasan apa dulu. Setiap mesin kecerdasan beda-beda ya. Iya, kalau beda cara pendekatannya beda-beda lagi. Kalau thinking ya harus data, fakta. Kalau sensing contoh, ya kan. Nah, kalau feeling kemampuan kita menggunakan pendekatan personal engagement, ya. Tapi ingat teman-teman, bisa jadi kan tadi yang mempengaruhi perilaku seseorang antaranya salah satunya knowledge. Ya, knowledge-nya dia bisa jadi sudah banyak misalnya nih contoh kalau di Stephen kan psikolog karena knowledge-nya sudah too much ya kalau gelas itu kalau kata Pak Faiz gelas itu udah penuh gitu ya. Jadi ketika menerima ilmu baru bisa jadi nolak itu kalau dari sisi itu. Tapi kalau dia nolak dari sisi konsep Stephen-nya nggak ada masalah. Kalau saya tangkap nih konsep Stephen-nya nggak ada masalah ya. Tapi fitrah mesin kecerdasannya yang dia tolak. Ya kan? Nah, dilihat dulu kenapa apa tidak sesuai dengan hasil tesnya. Nah, itu kan dulu Bu. Kalau bisa teman-teman ketika bertanya detail banget ya biar kita juga mencacanya enak gitu. Oke.
Oke, ini berikutnya solver. Mas, begini solver, kemarin saya menjelaskan tentang personality ke klien. Misalnya intuiting banyak ide, nggak suka detail, refreshing dengan tidur berkualitas. Namun yang bersangkutan menyampaikan bukan gue banget. Dia menyampaikannya suka nerima arahan, males. Apa ini? Ya, males gue Teman, banget. ketika menjelaskan konsep Stephen, ingat teman-teman, bilang kalimat pertama adalah, oke, selamat ya, sudah punya hasil tes Stephen-nya adalah intuiting misalnya, yang memiliki potensi. Kalimat awal harus ada potensi, karena bisa jadi ada respon yang begini, enggak, ya saya senangnya nerima arahan tuh. Ya, jadi potensi. Kenapa dia jawabnya begini? Karena bisa jadi tadi lingkungannya tidak selaras. Karena satu ya, ingat kalau materi WSL 2, selaras. Konsep Stephen ini adalah bicara keselarasan. Nah, kalau antara nature and nurture yang nggak selaras, ya bisa terjadi memang seperti ini. Pertama, ini ya teman-teman ya, lingkungan ya. Oke. Kedua, teman-teman, ya, selain lingkungan, lihat efek golongan darah. Itu juga kan ada kurang lebihnya, ya. Terus ketiga, teman-teman, gini loh teman-teman. Kan kalau di konsep Stephen ini, kalau misalnya bagaimana, ini potensi yang paling terakhir banget biasanya yang akan saya lihat. Setelah penggalian yang panjang terhadap lingkungan yang 80%-nya, itu dulu kita selesaiin. Ya, nanti di situ akan ketemu biasanya, nggak perlu jauh-jauh, di 80%-nya akan ketemu. Biasanya ya emang 80%-nya nggak kegali. Gitu. Nah, di ujungnya kalau dibilang enggak nih udah begini, ujungnya teman-teman, kalau saya begini biasanya. Ini ujung banget ya kalau udah mentok terakhir ya. Bisa jadi ya di dalam konsep Stephen itu kan kalau terjadi dalam satu keluarga, adik kakak hasil tes Stephen-nya sama. Nah, hasil tes Stephen-nya sama itu kan akan terjadi protagonis-antagonis. Nah, ini ujung banget nih biasanya saya nih WO terakhir. Saya akan minta, boleh nggak anggota keluarganya yang adik atau kakaknya dites juga? Karena bisa jadi protagonis, antagonis, kenapa ada dalam satu darah terjadi adik kakak sama-sama intuiting. Sehingga seakan-akan intuiting yang satu akan seperti nggak intuiting. Contoh saya ya teman-teman, adik saya intuiting introvert, saya intuiting extrovert. Ya, perbedaan yang mencolok kami itu adalah dari sisi adik saya kalau bicara uang, hematnya kayak sensing. Sedangkan saya kalau bicara keuangan, intuiting sekali. Nah, tapi adik saya yang II itu bergaya sangat sensing. Nah, kenapa? Karena terjadi protagonis-antagonis. Nah, bisa jadi seperti itu. Makanya sekali lagi ini penggalian 80%-nya beresin dulu. Nanti di akhir baru kita WO terakhir adalah kalau bisa kakak adiknya dia itu semua ditesting. Biar ketahuan ada nggak sama-sama intuiting. Gitu sih. Jadi memang benar ya kata Solver Day itu kalau bisa tesnya itu tidak hanya satu, tapi orang tuanya kita sarankan tes, terus atau sekeluarga ya, sekeluarga sehingga kita bisa membuat arahan atau semacam langkah-langkah strategis bagaimana membuat parenting leader yang jadi kepala leader parentnya siapa ya. Itu sangat penting sekali. Ini nanti di Stephen Parenting ya, itu bisa dimudahkan untuk mengatur bagaimana kondisi rumah, kondisi rumah, bagaimana belajarnya segala macam itu semuanya bisa kita atur dengan konsep Stephen. Tapi kalau hanya satu, kemudian yang lain tidak, itu nanti nerka-nerka, salah lagi gitu. Nah, yang kaitannya dengan orang yang tidak mau atau belum mengakui dirinya, itu memang ada proses ya. Ada proses
Sehingga oh iya ya. Dan pada tingkat tertentu, Mbak Solverde, pada tingkat tertentu orang yang sudah memiliki makom yang sangat bagus, itu dia bisa semuanya. Karena Allah sudah kasih ilham, ya. Seperti ulama dulu sudah kasih tahu, oh, ini begini, ini begini, ini begitu sudah semua. Tapi makomnya udah makom tawar dengan dunia, sehingga dia sudah tidak bisa membuka hal-hal gaib yang dikasih tahu sama Allah. Itu memang perlu ada waktu dan riadohnya. Dan setiap seorang memang, dan mesin kecerdasan memang seperti itu. Itu ya. Jadi ini pertanyaannya sangat banyak sekali. Nah ini siapa yang share nih? Solver ya? Oke, Baik. silakan semua dilanjutkan. Oke, oh ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi karena kita bicaranya intuiting cerdas, cerdas tidak cerdas, boleh yang kita bahas berarti ini kan ya harusnya. Ya, Oke, izinin teman-teman ya kita fokus ke materi utamanya dulu. Ya. Nah, karena kan yang teman-teman pahami adalah intuiting cerdas tidak cerdas, cerdas yang ini ya berarti solver ya. Benar nggak? benar, silakan. Baik, teman-teman. Nah, teman-teman, pertama saya challenge dari teman-teman agar kita nggak panjang ya. Mana area yang teman-teman agak sulit mencerna definisi dari masing-masing yang kiri maupun yang kanan. Silakan. Yang mana yang teman-teman butuh penjelasan maksudnya seperti apa sih gitu. Jelaskan aja, Solver. Jelasin aja ya. Oke, Ya. nanti karena kita bicara intuiting cerdas, kita fokusnya ke cerdas aja ya atau gimana dua-duanya? Semuanya, ini kan Oke. semuanya cerdas. Oke. Fungsi cerdas, organisasi cerdas, teknik cerdas, target Oke. cerdas. Ya. Nah, baik. Tapi izinkan saya menggunakan dengan contoh karena biar teman-teman lebih mudah mencernanya ya. Ya. Oke. Di sini misalnya intuiting penuh alasan. Pemimpi buta, kacamata kuda, takut konflik dan tantangan. Ya. Tentu yang sebelah kanan saya pernah mengalami semua, teman-teman. Pernah melewati fase ini ya. Ya, saya rasa wajar ketika kita melewatin tidak cerdas ya, karena namanya bertumbuh ya harus lewat dulu yang buruknya ya. Bukan harus sih ya. Ini kan part of proses ya. Part of proses ya. Pemimpi buta misalnya. Saya pernah mengalami fase pemimpi buta gitu ya, waktu saya masih sangat fokus dengan Stephen gitu ya. Saya berkarya membabi buta. Ya, Stephen Studio, ya. Setiap hari buat berapa video itu? oh, pokoknya luar biasa lah fase di tahun-tahun itu gitu ya, di berapa tahun itu ya. Tapi buat saya setelah saya saat ini dalam keadaan sudah netral ya, itu adalah pemimpi buta. Saya pernah ngelewatin fase itu. Ya, tapi baru bisa dicerna setelah ada di fase netral. Karena tadi ingat, syahwat dan godok di dalam jasad manusia itu tarik-menarik. Nah, kacamata kuda. Ya, kacamata kuda ya udah, kacamata kuda ini teman-teman kalau buat saya golongan darah itu ada pengaruh ya. Golongan darah saya itu B. Jadi potensi untuk kacamata kudanya agak besar. Ya, tapi kalau teman-teman punya golongan darah A, AB, ya teman-teman mungkin akan menggunakan belahan otak kirinya lebih banyak. Ya, dipikirin dulu kalau A-nya. Kalau AB coba dihitung-hitung dulu. Gitu ya. Tapi karena saya golongan darah B, saya juga pernah melewati fase kacamata kuda. Ya udah, hampir inline sama pemimpi butanya. Ya, takut konflik dan tantangan. Oh, ini juga. Ya, pernah melewati fase seperti ini. Nah, kenapa takut konflik? Sebenarnya kecenderungannya ini ada irisan dengan kenyamanan. Ya, karena kita butuh kenyamanan, maka kita menghindari konflik. Oke. Ya. Contohnya misalnya apa ya?
Saya agak lupa ya case-nya, tapi saya pernah lewatin semua fase ini ya. Oke, lawannya adalah pandai bersinergi. Nah, ini saat ini alhamdulillah hampir semua kegiatan saya melakukan konsep kolaborasi. Misalnya bukan terakhir ya, tahun lalu saya materi design thinking for innovation for anak perusahaan Bukit Asam ya. Saya dapat project itu ya, dan challenging-nya adalah level BOD -1. Nah, karena level BOD -1 ya, saya tahu oh ini design thinking. Nah, saya lalu menggandeng siapa? Menggandeng orang thinking untuk mendelivery design thinking for innovation untuk BOD -1 di salah satu anak perusahaannya Bukit Asam. Saya bersinergi. Kemarin pun ketika saya coaching anak perusahaan Antam, itu saya bersinergi sama orang thinking. Nah, tapi teman-teman, ketika teman-teman bersinergi sebagai intuiting, teman-teman, sekali lagi, ada banyak hal yang teman-teman harus turunin sebagai seorang intuiting. Harga diri, ide-idenya, ya, menyelaraskan teman-teman, menyelaraskan dengan mesin-mesin kecerdasan yang lain, dan menyelaraskan untuk hal-hal yang sifatnya besar dibandingin yang sifatnya diri kita. Sudah bicara nggak diri kita lagi kalau bersinergi itu. Udah bicaranya adalah di level morality. Hal besar apa yang akan kita bisa bangun gitu ya, kita bisa bersinergi dengan orang lain. Itu yang harus dikedepankan. Level morality-nya kita-kita. Kalau mau masuk ke level ini teman-teman, pandai bersinergi itu udah bicaranya level morality. Apalagi buat saya golongan darah B loh. Itu challenge. Ya, tapi alhamdulillah ya. Sampai saat ini terakhir saya bersinergi dengan Sensing, dan insya Allah yang Sensing ini menjadi partner yang tetap, insya Allah, doakan. Ya, oke. Menyelesaikan peta jalan telah dibuat ya teman-teman, peta jalan telah dibuat. Oke, jadi sebagai seorang intuiting harusnya kita membuat roadmap gitu ya, roadmap yang kita tarik dari goal ujung mimpinya seorang intuiting. Oke, misalnya di sekarang ini yang saya bangun namanya zona profesi ya. Teman-teman bisa buka zonaprofesi.com, ini fokusnya adalah ke corporate ya. Nah, itu peta jalannya jujur sekarang baru saya beneran detail buat. Kenapa? Karena setelah ketemu partner dulu. Ya, karena saya butuh partner yang benar-benaran membumi, yaitu Sensing, baru peta jalannya kita bikin bareng-bareng. Oke, terus kreatif picisan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, saya punya karya yaitu namanya Pancarona Board Game. Ya, ini enggak kreatif picisan sebenarnya, tapi ada hubungannya dengan Pemimpi Buta waktu itu. Dan waktu itu kan saya ketika berkarya di Steven itu kan saya beneran baru jadi intuiting ya teman-teman. Beneran baru fase mengeksploring intuiting saya habis-habisan gitu ya. Nah, kekurangan dari proses pembuatan board game Pancarona ini adalah penting banget kita ngeliat pasarnya Steven. Ya, ternyata board game ini memang lebih dipakai oleh corporate. Sedangkan saya ingin dipakai oleh promotor. Nah, problem kita di Pro Steven ini kan masih pengotak-ngotakan cabang ya. Gitu. Jadi, ya itu dia. Kreatif picisan jadinya ya, produksi obsesi ya. Jadi ketika saya ngelihat ini saya ya ketawa gitu, ketawa ini pada diri Obsesi terhadap sendiri. produk. Yes, obsesi terhadap produk, tapi nggak sadar itu belum tepat di Belum promosi. ada pasarnya. Belum tepat pasar tepatnya. Ya. Karena ini lebih cocok dipakai orang-orang corporate, sedangkan promotor Steven itu levelnya ruangnya terlalu besar. Kenapa? Karena yang jadi promotor Steven itu kan nggak harus trainer, nggak harus psikolog. Yang dunia memang people development ada di corporate. Yang jadi promotor Steven kan bisa seorang ibu,
Ya, bisa siapa aja asal mau belajar, kan begitu kan syaratnya. Yang jadi promotor Stephen kan nggak ada kan ya ketentuan syarat minimal dia seorang trainer atau dia seorang coach atau dia seorang, nggak ada kan. Siapapun yang memang itu bisa jadi promotor. Nah itu saya tidak melihat itu, makanya saya anggap produksi saya adalah produksi obsesi. Jadi board game saya itu saya ya masih sampai sekarang masih saya meninggalkan hutangnya di situ ya, masih alhamdulillah masih saya coba cicil ya. Saya kenapa? Karena saya langsung produksi 1000 board game loh. 1000. Ya, ternyata saya baru paham, oh Mas Indrawan aja bikin board game itu diproduksinya nggak dikit-dikit gitu ya. Ya itulah produksi obsesi karena waktu itu saya masih baru ya teman-teman. Terlalu bernafsu. Betul, syahwat dan godok karena pemimpi buta. Ya, Iya. mimpinya karena cinta. Oke, Solver, ini Lanjut. waktunya kurang 5 menit lagi. Oke. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi ya. Betul. Jadi Nah, closing benar. statement aja. Nanti bagi teman-teman yang belum selesai, Boleh nanya-nanya ya, yang ini kita belum akan beres jawab ini. di Belum kolom Solver menjawab ya. Nah, Mungkin Solver closing statement untuk bagaimana biar teman-teman Stevener ini, keluarga kita di Steven ini semakin semangat bahwa intuiting itu mempunyai cahaya gitu, Masya Allah. Silakan. teman-teman, kita kalau ketemu klien Steven, intuiting, ketemu klien yang anaknya klien intuiting, Masya Allah, banyak banget yang saya dengar terkait intuiting ya teman-teman. Tapi kembali, percaya ya, Allah ini udah nitipin kita sebuah fitrah yang baik. Fokuslah pada apa yang menjadi kelebihanmu. Itu ternyata memang benar apa adanya. Ya. Fokus pada apa yang menjadi kelebihanmu karena waktu cuma 24 jam, teman-teman. Ya, dan umur kita terus bertambah. Kalau kita nanti berfokus pada kekurangan yang ada, kita akan jadi drop, apalagi tweeting ya. Akan jadi drop, hilang mimpi. Ya, ini pengalaman pribadi saya juga. Jadi saya lama berfokus pada kekurangan. Nah, akhirnya lupa ada kelebihan yang itu perlu waktu. Ya, perlu uang untuk diinvestasikan. Jadi buat intuiting ya, semangat ya. Temukan mimpimu ya. Terus bagaimana dengan kekurangan? Teman-teman, ingat waktu kita duduk di antara dua sujud, ayatnya gimana soal percatur? Robbi Firly. Ya. Duduk di antara dua sujud. Kok jadi pertama apa? Robbi Firly warhamni wajburni warfa'ni warzuhni wadini wa'afini wafu'ani. Nah, teman-teman, itu artinya apa? Ya Allah, ampuni saya. Aku, kasihani aku. Teman-teman, ada nih satu kata yang beneran buat saya itu, sekarang saya jadi beneran meresapi banget kalau duduk di antara dua sujud. Tutupilah kekuranganku. Ya, di sini kita minta sama Allah, ya Allah, tutupilah kekuranganku ya Allah. Karena yang punya jiwa ini Allah. Yuk, jadi terakhir adalah yuk sama-sama yuk kita kembali yuk presence, khusyuk, menegakkan sholat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan raise hand dari Bu Risnawati. Mau bertanya atau gimana, Bu? Iya boleh, Miss Dide. Ya Allah, kangen ya. Waktu itu Miss Dide ini yang isi waktu COVID. Apa? Sama saya Risma, saya IE, golongan darah B. Ya gimana, Bu? Ya. Apa kangen juga ya? Masya Allah. Pertanyaannya, saya sekarang memang, iya, alhamdulillah banyak di lapangan yang saya temukan memang banyak intuiting yang tidak diberi ruang, kasihan ya. Ya kan? Benar. Jadi seolah-olah orang tua itu banyak tidak berguna gitulah. Hanya kerjanya
diam nonton TV, main game, makan, udah tidur. Ya Allah. Ya, maksudnya banyak di luar sana seperti itu dan di mana ada yang tipe memang orang tua yang kiri ya kan. Ya memang sih orang tua banyak kan memang belum tes ya seperti itu sih. Iya, iya. Jadinya Tugas. Heeh. tugas kita sebagai promotor memang kan tugasnya memang harus semua dites ya. Termasuk saya pribadi juga memang mengenal Steven itu 2017. Tapi setelah saya jadi promotor baru saya mengerti, oh intuiting saya ini ya gitu kan. Ya kan. Terus saya juga memang dalam keluarga saya 3 cewek. Kakakku intuiting extrovert, kakakku lagi II, saya intuiting extrovert sama-sama golongan darah B. Pantesan ya adik kakakku yang satu kayak sensing ya, pelit banget sama duit ya. Terus Iya. sama kakakku yang satu lagi saya pikir dulu kok ini banget ya, apa namanya, protektif banget sama saya. Sedangkan saya yang unik, yang bebas. Jadi saya di rumah kalem, di luar saya galak, ganas. Ngerjeni wong. Jadi Iya, tapi Bu. Masya Allah ya. Sudah berarti Miss Ide bagaimana ya? Saya kadang banyak mengalah, artinya tuh ya udah daripada ribut lah, ya sudahlah, gue maunya surga aja lah, ngapain sih ribut? Gitu betul saya. itu, betul Dan Bu. artinya Ya, nggak mau surga. ribut, Jadi buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang waktu tinggal sempit nih, udah bau tanah gitu loh. betul, Gimana surga tuh Bu. menurut Miss Ide? Betul. Sementara saya belum bisa ngasih jawaban karena tergantung konteks apa, tapi memang secara keseluruhan yang saya rasakan saya sebagai intuiting juga banyakan ngalah. Iya, jadi intuiting itu kan seperti kalau Ayah Farid bilang itu seperti Ali bin Abi Thalib, pintunya ilmu. Jadi subhanallah dengan ilmunya yang banyak itu Allah berikan keberkahan. Jadi ujung dari semua itu kata Pak Farid adalah surga. Jadikan semua yang kita miliki ini untuk surga. Oleh karena itu Bapak Ibu ya nanti subhanallah ya semoga program Solver Talk ini tetap berjalan karena Pak Ferry sudah mewanti-wanti kalau nggak ada manfaatnya kita bubarkan saja. Moga-moga ini bermanfaat nggak sih? Coba di chat kolom chat bermanfaat nggak? Solver? Tuh Pak, waktunya sempit amat. Ini pertanyaannya masih banyak, teman-teman boleh WA saya di 0812 13 51 32 82, terutama pertanyaan-pertanyaan tadi sampai harus ke psikiater, psikolog. Ya Allah, saya sedih dengernya. Solver catur. Ya. Kalau solver catur ada waktu kita tambah, kalau si D mau sejam lagi. Oh, jangan hari ini tapi. Oke, baik ya. Karena hari ini begini ceritanya. Sudah Saya waktunya tidur. tadi pagi saya ini kan punya guru senam orang thinking. Ya, luar biasa kalau guru senam orang thinking itu gerak dikit aja salah udah dikoreksi terus. Jadi pinggang saya malah sakit hari ini. Iya, sudah. Insya Allah kita waktunya belajar 1 jam ya, jangan lama-lama. Karena teorinya itu belajar kalau lama-lama nanti nggak masuk. Ya, 1 jam tapi fokus, insya Allah masuk. Ya, Jadi boleh, insya Allah tapi nggak hari ini fair, nggak hari ini fair, pinggang gue sakit fair. Siap, Ya. siap. Siap ya, nanti insya Allah yang belum terjawab akan dijawab oleh Solver D, pakai video boleh atau pakai tulisan boleh. Insya Allah nanti akan dipublikasikan di YouTube di channelnya Solver Talk. Begitu ya, Solver Ferry? Terutama yang tadi ya, yang harus ketemu psikolog, psikiater itu ada. Yang insting belum kelar solver catur. Oh iya, belum selesai. Solver D-nya. Masih proses, masih proses. Oh, on proses. Oke, siap. Ini gimana? Gini, solver D udah tahu belum konsep yang solver menjawab itu? Belum kan? Belum, kok tahu sih. Banyak nah gini, ntar lu kami kirimin yang semua pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, dari masing-masing pertanyaan dijawab, boleh tertulis. Oh gitu, baik. Itu ada di mana? Ntar gua yang kirim deh. Oke, baik. Gua list dulu. Ntar habis itu jawabnya boleh tiga media, boleh tulisan, boleh audio,
boleh juga video, terserah mana yang gampangnya aja. Oke, baik. Nggak penting berkualitas, Heeh. yang penting terjawab. Oke, oke. Jadi Thank you. ntar kalau video kelamaan kan, Iya, iya. Sama lah kriteria terlalu banyak. Nah, persiapannya. mungkin kayak audio pun boleh, sekedar audio boleh, kayak Solperdenia kemarin kan buat audio tuh, yang udah kita share satu, itu jauh lebih simpel kan. Ya, oke. Gitu. Ntar nanti dikirim ke grup BPH aja, atau asosiasi solver ya, Oke, atau baik. lu Japri kita lah, atau Japri solver chat. Oh, dari pertanyaan yang ada di sini kan berarti ya? Ya, ntar ini kan Iya. ada chat-chatnya ini kan bisa Soalnya diambil. masih banyak yang belum kejawab ini. Jadi Iya. itu tanggung jawabnya Solver, si pemateri. pemateri. Baik Bapak Ibu, karena sudah malam kita harus istirahat karena besok pagi harus bangun lebih awal. Karena sepertiga malam terakhir kita ketemu Rob kita, ya kita curhat sama Allah. Apapun persoalannya, coba dicurhatkan di sepertiga malam terakhir. Karena Allah turun di langit ke dunia. Siapa yang berdoa akan dikabulkan. Siapa yang mohon ampun akan diampuni. Apapun persoalannya, curhatlah pada Allah. Demikian ya dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Sofoldi tetap sehat. Dan keluargaku semua Steven tetap sehat, bahagia. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya, anak-anaknya soleh dan solehah. Dijadikan ahlul Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Iya, nomor tingkat telepon yang yang akan datang. Ya.